Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam presentasi Zoom mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Dati Rahma Hidayati sebagai moderator pada kesempatan kali ini akan memandu kegiatan dengan judul yaitu pemberdayaan masyarakat miskin sebagai strategi pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril SHI MSI. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Suhada. Kepada Nur dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada abstrak. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal usaha, serta partisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat miskin. Next. Pendahuluan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal usaha, informasi, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah dan berbagai pihak telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki dan keluar dari kondisi kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan dianggap lebih efektif dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif karena berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang. Next. Tunggu santai kawan-kawan. Iko wak pause video recordnya. Ambil seketek beko takutnya waktu wak nggak cukup kan. Ini waktunya minimal 20 menit kan. Oke, wak lanjut ya. Perkembangan konsep pemberdayaan menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari pola bantuan langsung menuju penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, peningkatan partisipasi, pengembangan usaha ekonomi produktif, hingga transformasi sosial berbasis komunitas. Berbagai program tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan bersejahtera. Namun demikian, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin beserta kritik dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan di masa mendatang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suhada. Berikutnya, materi perkembangan pemberdayaan masyarakat miskin dari masa ke masa akan disampaikan oleh Wawan. Kepada Wawan dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan pemberdayaan masyarakat miskin dari masa ke masa.
Perkembangan masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan pekerjaan. Karena itu, berbagai program pemberdayaan dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Program yang banyak diterapkan meliputi UMKM dan bantuan usaha, pendidikan, dan beasiswa, serta program kesehatan masyarakat. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia, dan akses layanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pendampingan usaha, ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan kerja, serta keterbatasan fasilitas kesehatan di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan, penguatan pendidikan keterampilan, dan pemerataan layanan kesehatan agar pemberdayaan masyarakat miskin lebih efektif. Oke, next slide. Program tersebut terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program pendidikan dan beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kesehatan bagi kelompok miskin. Meskipun demikian, pelaksanaan berbagai program tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Bantuan usaha seringkali hanya berfokus pada pemberian modal tanpa penguatan kemampuan manajemen usaha, sehingga banyak usaha yang tidak berkembang setelah bantuan berakhir. Program pendidikan dan juga masih menghadapi masalah ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, program kesehatan masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan usaha yang berkelanjutan, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan akses kesehatan yang merata, serta sinergi antara berbagai program pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan. Oke, next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan keterampilan akan disampaikan oleh Alia Sepria Utami. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan peningkatan keterampilan merupakan cara penting untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Melalui pelatihan seperti menjahit, tata boga, digital marketing, dan pengolahan hasil pertanian. Masyarakat dapat memperoleh kemampuan yang bermanfaat untuk bekerja atau berwirausaha. Namun, banyak pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kurang didukung pendampingan setelah pelatihan. Oleh karena itu, program pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, disertai pendampingan, akses modal, dan kerjasama dengan dunia usaha agar manfaatnya lebih optimal. Maka dari itu, sebagai solusinya, pemerintah dan juga lembaga terkait perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap program pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, perlu dibangun kemitraan yang lebih kuat dengan dunia usaha dan industri agar peserta pelatihan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja maupun membuka usahanya sendiri. Dengan demikian, pendidikan dan peningkatan keterampilan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alia. Selanjutnya, partisipasi masyarakat partisipasi dalam perkembangan masyarakat miskin akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya yaitu partisipasi dalam perkembangan masyarakat miskin. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam proses pemberdayaan. Melalui partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang
terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, kelompok usaha bersama, program kesehatan, pendidikan masyarakat, serta pengawasan penggunaan dana pembangunan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan permasalahan yang mereka hadapi sehingga program yang dijalankan menjadi lebih tepat sasaran. Next. Namun, partisipasi masyarakat masih sering bersifat formalitas. Banyak program yang mengklaim melibatkan masyarakat, tetapi keputusan tetap didominasi oleh pemerintahan atau kelompok tertentu. Rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi juga menyebabkan masyarakat miskin kurang berani menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan transformasi informasi, serta mekanisme pembangunan yang lebih inklusif agar masyarakat miskin memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya materi membangun kemandirian dalam perkembangan masyarakat miskin yang akan disampaikan oleh Mayang. Kepada Mayang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi membangun kemandirian dalam perkembangan masyarakat miskin. Kemandirian merupakan tujuan utama pemberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan pihak lain. Karena itu, berbagai program pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Namun, banyak program pengentasan kemiskinan masih berfokus pada bantuan jangka pendek dan kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Selain itu, faktor seperti keterbatasan lapangan kerja, pendidikan, dan akses modal juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal seperti didukung pelatihan keterampilan, akses pemodalan, dan pendampingan usaha agar mampu menciptakan kemandirian yang berkelanjutan. Next. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan, namun banyak program pengentasan kemiskinan masih berfokus pada bantuan jangka pendek dan kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Selain itu, faktor seperti keterbatasan lapangan kerja, pendidikan, dan akses modal juga menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Salah satu solusi program pemberdayaan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan pemerintah. Juga perlu memperkuat pelatihan keterampilan, memperluas akses pemodalan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan pendampingan usaha yang berkelanjutan agar masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan mampu kemandirian secara ekonomi berkelanjutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mayang. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang akan disampaikan oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana pemberdayaan masyarakat itu berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Berbagai program seperti pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, dan peningkatan partisipasi masyarakat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang mampu. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan akses informasi, modal, dan teknologi, serta program yang lebih berfokus pada target administratif daripada dampak nyata.
Oleh karena itu, diperlukan program yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara merata dan tujuan keadilan sosial dapat tercapai. Next. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sendiri juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Berbagai program seperti pengembangan UMKM, pelatihan, keterampilan, dan peningkatan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang mampu. Sebagai solusi, pemerintah perlu memperluas akses terhadap pendidikan, permodalan, dan teknologi, serta meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat itu perlu diperkuat agar program pemberdayaan itu lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan keadilan sosial secara merata. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bunga. Materi yang terakhir yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dalam transformasi sosial yang akan disampaikan oleh Bang Yudhistira Ananda. Kepada Bang Yudi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pemberdayaan masyarakat dalam transformasi sosial. Transformasi sosial merupakan perubahan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik melalui peningkatan kualitas hidup, hubungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat miskin, transformasi sosial dapat diwujudkan melalui pemberdayaan berbasis komunitas yang mampu memperkuat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan solidaritas sosial. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan dana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pendanaan, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar transformasi sosial dapat berjalan secara berkelanjutan. Transformasi sosial merupakan perubahan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik melalui peningkatan kualitas hidup, hubungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat miskin, transformasi sosial dapat diwujudkan melalui pemberdayaan berbasis komunitas yang mampu memperkuat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan solidaritas sosial. Sebagai solusi, pemerintah perlu meningkatkan dukungan untuk pendanaan, memperluas akses pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat program pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga perlu ditingkatkan agar terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Yudi. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi bisa disimpulkan yaitu pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya penting untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat. Berbagai program seperti pengembangan UMKM, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan partisipasi masyarakat telah membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pendampingan, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk menciptakan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Baiklah,
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.